Makeup lagi murah banget. Ih, sumpah murah banget. Ngapain tuh? Biasa lagi buka all shop, mau belanja. Duit dari mana? Kan gua kan ini bulan Ramadan, jarang gitu kan jajan-jajan gitu. Jadi ya paling duitnya cuma buat cekot-cekot aja. Terus nanti juga duit THR juga buat cekot gitu loh. Ih, sayang banget tuh duit THR-nya. Mending dipakai buat beli saham atau nggak reksadana. Nggak mau ribet, lagi pula kan itu ada bunganya. Oh, riba gitu maksudnya? Iya riba. Kan ada value syariahnya. Masa sih? Jangan, Nadia juga belum tahu nih apa itu pasar modal, pasar uang, sama reksadana. Masa sih? Itu apa? Hari gini belum kenal yang namanya pasar uang, pasar modal, sama reksadana. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Nah, produk yang pertama dari pasar modal itu namanya saham. Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan baik wakat ataupun tanpa wakat gitu. Tapi dari saham itu ada keuntungan dan kerugiannya nggak? Pasti ada dong. Nah, yang pertama itu ada yang namanya dividen. Pernah denger nggak yang namanya dividen? Tahu tuh, pernah dengar. Dividen itu jadi keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham itu bukan sih? Nah, iya benar. Terus yang kedua ada yang namanya capital gain. Nah, capital gain. Nah, kalau capital gain itu pernah denger juga nggak namanya? Pernah. Coba ya, aku coba kasih tahu ya. Jadi capital gain itu ini bukan sih. Jadi setelah mendapatkan hasil, perusahaan itu membagikan kepada pemegang saham. Nah, iya, selisihnya tuh misalkan nih ya, jual saham harganya 1.000. Ini kita punya saham 1.000 kan. Pas awal-awal beli tuh 1.000. Habis itu nanti kita jual lagi harganya 1.400. Nah, kan ada selisihnya tuh berapa? 400 kan. Nah, 400 itu buat kita. Oh, itu keuntungannya. Berarti ada kerugiannya dong? Ada dong. Apa tuh apa? Nah, kalau kerugiannya itu juga ada dua. Ya, itu tadi kan ada kalau keuntungan capital gain. Nah, kalau yang di kerugian adanya capital loss. Nah, kebalikan dari capital gain, kalau misalkan kita nih, tadi kan kita punya 1.000. Habis itu kita ngejual saham itu harganya 700. Berarti kan ada selisih 300. Nah, itu yang jadi kerugian buat kita. Habis itu juga ada risiko likuiditas, yaitu misalkan kalau tiba-tiba perusahaannya bangkrut gitu. Nah, nanti itu kan bangkrut, nanti hasilnya itu nanti di akhir buat kita gitu. Gitu. Aku jadi tertarik deh sama saham ini. Nah, jadi udah kebuka kan nih pikiran tentang saham. Oke, Coba kali ya. Oke deh. Dari Ido, sini Ido. Hai. Boleh tolong jelasin Gimana? nggak sih ke Nadia nih, dia kurang paham nih sama pasar modal, pasar uang, sama reksadana. Oke, jadi salah satu produk dari pasar modal adalah obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi dalam waktu periode tertentu. Oh, berarti tadi ada saham sama obligasi. Obligasi dari sisi penerbitnya itu ada tiga. Ada dari corporate bonds yang biasa dikeluarin oleh perusahaan-perusahaan. Ada dari government bonds yang biasa dikeluarin juga dari pemerintah atau dari BUMN. Ada municipal bonds yang dikeluarin oleh pemerintah daerah untuk membantu proyek-proyek yang ada di daerah tertentu. Oh, gitu. Terus produk yang ketiga apa nih? Tadi kan dijelasin kalau misalkan ada saham, ada obligasi. Terus apa nih yang ketiga? Yang ketiga ada reksadana. Sesuai dengan peraturan pasar modal Perundang-undangan nomor 8 tahun 1995, pasar modal adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang dimana dananya itu dikumpulkan ke dalam portofolio efek
oleh manajer investasi. Seperti itu. Melalui reksadana juga masyarakat dapat berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan terkemuka oleh manajer investasi ini, yang dimana apabila perusahaan tersebut berkembang, maka keuntungannya bisa dirasakan oleh para masyarakat modal yang menghimpun dananya di reksadana tersebut. Gitu. Dan di reksadana juga ada dua, Apa tuh, ada apa aja? reksadana konvensional dan reksadana syariah. Oh, kalau yang syariah pasti yang agama-agama gitu ya. Betul. Syariat Islam. Sesuai dengan konsep syariat Islam, reksadananya tidak akan keluar dari syariat Islam yang mengarah kepada haram. Gitu. Nah, dari yang ketiga kalian jelasin itu kan tadi ada saham, obligasi, sama reksadana. Nah, menurut kalian untuk Gen Z ini lebih cocok kemana ya? Kalau aku pribadi sih sebagai Gen Z kayaknya lebih ke reksadana deh. Soalnya tadi apa yang dijelasin sama Rido itu kan reksadana menghimpun dana ya. Otomatis kalau kita mau beli reksadana itu lebih murah daripada saham, Nat, gitu. Jadi kataku sih duitnya better dipakai buat beli reksadana aja deh daripada check out Shopee, ya nggak? Iya, yang bener aja. Rugi dong. Nice. Kalian sendiri pernah dengar tentang pasar uang nggak? Oh, pernah tuh, pernah. Lalu beda dengan pasar uang itu apa? Gimana, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Tahu sih, tapi Nadia sendiri gimana? Kalau aku ya, kalau yang aku tahu pasar uang itu sih kayak deposito sama giro gitu. Nah, kalau misalnya pasar modal itu ya kayak tadi dijelasin, saham, obligasi, sama reksadana. Oh iya sih, benar. Tapi kalau menurut aku ya, namanya juga pasar ya, tempat berdagang gitu. Tapi bedanya di sini ya, kalau misalkan pasar uang ya surat-surat berharga kayak gitu. Terus kalau misalkan pasar modal yang tadi yang tiga itu gitu. Terus kalau buat perbedaannya ya, perbedaan di jangka waktunya. Yang pertama, kalau pasar uang itu dia lebih pendek jangka waktunya. Kalau misalkan pasar modal itu lebih panjang gitu. Terus yang kedua yaitu produknya tadi kan dijelasin juga sama Nadia. Terus juga ada resikonya gitu. Nah, yang pernah dengar nggak yang namanya high risk high return? Oke, pernah. Ya kan. Nah, kalau misalkan tadi kan return yang dari saham itu kan lebih besar kan. Tapi Iya. juga pasti ada risknya kan. Nah, juga sama kayak pasar uang gitu, low risk low return gitu. Itu juga kalau misalkan si pasar uang ini itu dia dinaungi oleh bank sentral. Di bank sentral kita apa? Bank Indonesia kan. Indonesia, Nah, BI. kalau misalkan pasar modal yaitu OJK gitu. Terus buat mekanismenya gimana tuh, Rido? Nah, mekanisme transaksi di pasar modal untuk saham dan obligasi itu ada dua. Transaksi saham dan obligasi pada pasar perdana dan ada pada pasar sekunder. Pada saat pasar perdana, investor membeli pada saat dilakukan pertama kali IPO. Lalu dana dari investor langsung masuk ke emitmen dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Gitu. Itu yang perdana. Itu yang perdana. Oh, yang tadi satunya sekunder? Nah, pada saat pasar sekunder, investor itu mengisi form pemesanan. Oh, habis diisi formnya diapain tuh? Nah, lalu masuk ke dalam rekening dana nasabah. Oh, disetor gitu. Ya, disetor ke rekening dana nasabah. Nanti di form itu dikumpulkan di Biro Administrasi Efek. Oh gitu. Jadi ada dua ya? Ada dua. Tadi ada perdana Dan sama sekunder. sekunder. Oke deh, makasih ya Do atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, duluan ya. Dadah. 2 hours later. Hai kalian. Join. Udah lama nggak ketemu. Iya ya Allah. Iya. Ya Allah. Kita lagi bulan Ramadan juga ya. Iya. Jadi sibuk masing-masing. Sini tadi kan kita habis ngejelasin pasar modal. Lagi ngejelasin pasar modal gitu loh. Nah, si Budol tadi udah ngejelasin kan produk pasar modal itu ada saham, obligasi, sama reksadana ya. Nah, dari ketiga produk pasar modal itu kalian pernah dengar nggak sih ada lagi yang namanya efek derivatif? Oh, nggak tahu tuh. Nah, jadi gue jelasin ya. Dari yang gue tahu, efek derivatif itu adalah perjanjian penukaran pembayaran
yang nilainya berasal dari produk turunan. Nah, keuntungan dari derivatif ini yaitu sangat tergantung pada kinerja aset yang berasal dari spot market. Nah, pengertian dari efek derivatif ini yaitu efek turunan dari efek utama yang berasal dari penyertaan maupun utang kayak gitu. Nah, jasa-jasa dari pasar modal itu apa? Nah, kalau misalnya jasa-jasa dari pasar modal yang aku baca ya nih, jadi pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan pendanaan efek. Jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal itu menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor, selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan tentunya. Gitu. Oke. Nah, di pasar modal itu kan pasti ada peraturan-peraturannya tuh. Nah, menurut kamu nih, apa sih peraturan-peraturan yang ada di pasar modal gitu? Nah, yang pernah aku tahu tentang peraturan-peraturan pasar modal itu ada di Undang-Undang Dasar Nomor 8 tahun 1995 yang dimana isinya itu tentang pasar modal. Nah, pasar modal itu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum. Nah, yang dimana itu ada bab-babnya kan. Nah, ada di bab pertama itu tentang ketentuan pengetahuan umum gitu, ketentuan umum. Yang dimana isinya itu tentang definisi, pengertian, ketentuan tentang aktivitas di pasar modal itu. Nah, terus selanjutnya ada bab 8 yang dimana isinya itu tentang profesi penunjang pasar modal. Yang dimana itu tuh isinya kayak persyaratan atau ketentuan untuk mengikuti pasar modal di situ. Nah, terus yang terakhir itu ada bab 2 yang dimana isinya itu tentang pengawas badan pasar modal. Nah, itu isinya kayak ada pembinaan, pengawasan, dan ketentuan di kegiatan sehari-hari di pasar modal gitu. Kita kan udah tahu sendiri pasar modal itu apa. Lalu untuk perkembangan dan sejarah dari pasar modal itu apa? Nah, ini aku jawab ya, aku jelasin juga. Dari perkembangan dan sejarah pasar modal itu dimulai dari tahun 1912. Yang dinamakan itu asosiasi perdagangan efek gitu. Nah, itu ada di Jakarta pada tahun itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1977 itu pasar modal dibuka lagi oleh Presiden Soeharto. Nah, yang dimana namanya jadi Bursa Efek Jakarta. Nah, kalau misalnya kita mau kerja di pasar modal itu, profesinya apa aja sih? Nah, profesi yang ada di pasar modal itu banyak. Ada yang namanya konsultan hukum, notaris, terus akuntan publik, dan profesi lainnya. Aku mau nanya dong. Apaan tuh? Isu-isu sekarang ini tentang pasar modal itu apa sih? Oh, kemarin baru banget aku baca nih. Kalau misalkan ada isu diprediksi bahwasannya ada pertumbuhan yang positif di reksadana syariah pada bulan suci Ramadan tahun ini nih, Ren. Wow, seru banget. Kan? Terus gimana tuh? Nah, nanti kita bakal ngebahas apakah emang di bulan Ramadan aja, kalau misalkan di bulan Idul Adha itu kenapa gitu. Terus juga kita akan ngebahas efek dari bulan Ramadan ini terhadap reksadana syariah. Terus juga kita akan ngebahas dari sisi psikologisnya nih, Ren. Wow, gitu. menarik banget nih. Ya kan? Nah, terus kebetulan juga sekarang ini kita kan bulan Ramadan juga. Nah, jadi relate banget kan sama kita. Makanya pantengin terus videonya. Baik, karena kelompok kita akan mengangkat isu mengapa reksadana syariah diperkirakan oleh para ahli akan tumbuh positif. Sebelum melanjut ke situ, izinkan saya untuk memperjelaskan lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Bagaimana cara sistem pengoperasiannya? Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip agama
agama Islam seperti Al-Quran dan hadis serta ijma atau qiyas. Lalu apa saja transaksi dalam lembaga keuangan syariah? Transaksi di lembaga keuangan syariah itu menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, serta qard atau pinjaman. Nah, untuk apa transaksi seperti itu? Akad-akad ini menggantikan sistem bunga yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Dan yang selanjutnya ada investasi halal di lembaga keuangan syariah. Di lembaga keuangan syariah tetap boleh untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang halal, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama seperti alkohol, judi, atau yang lain-lainnya. Dan juga riba tidak boleh untuk diinvestasikan. Lalu lembaga keuangan syariah sendiri juga punya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi operasional terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan ini terdiri dari para ahli di bidang syariah dan bidang ekonomi Islam. Lalu untuk jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya. Lalu yang terakhir, isu-isu apa saja yang dihadapi atau tantangan apa saja yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Di dalamnya itu ada standarisasi produk dan akad. Belum adanya standar yang baku yang diterima secara global terkait produk akad dan syariah, sehingga terjadi perbedaan interpretasi antara lembaga keuangan syariah di negara A dengan negara B. Lalu sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusianya sendiri masih dibilang kurang tenaga ahli untuk memahami secara komprehensif prinsip-prinsip syariat di lembaga keuangannya sendiri. Lalu regulasi dan pengawasan yang berbeda-beda di setiap negara dapat menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah secara global. Lalu ada likuiditasnya, terbatasnya instrumen keuangan syariah dan inovasi produk. Ada tantangan dalam mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat bersaing dengan produk konvensional. Lalu ada edukasi dan literasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk lembaga keuangan syariah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Jadi salah satu instrumen dari pasar modal adalah reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, perkembangan dari reksadana ini sangat dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jenis reksadana yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Salah satunya adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini muncul di Indonesia pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Tujuan dari reksadana syariah ini yaitu untuk para investor yang ingin menghimpun dananya secara syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9 A13 yang didefinisikan sebagai pengelolaan reksadana ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, reksadana syariah ini dapat berupa, yang pertama ada reksadana syariah pasar uang, yang kedua ada reksadana syariah pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana syariah saham, yang keempat ada reksadana syariah campuran, yang kelima ada reksadana syariah indeks, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke isu prediksi pertumbuhan yang positif reksadana syariah pada bulan suci Ramadan tahun ini nih.
Jadi, bulan Ramadan ini bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada 1 sampai 10 hari, yang kedua itu 11 sampai 20 hari, dan terakhir 21 sampai 30 hari nih. Nah, seperti apa yang kita lihat, Ramadan ini kan banyak kegiatan sosial nih yang terjadi, yang otomatis akan meningkatkan interaksi antar sesama. Habis itu, saat Ramadan juga umumnya manusia akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang otomatis akan menimbulkan rasa ketenangan nih gitu. Nah, perubahan emosional ini memungkinkan seseorang itu memutuskan untuk berinvestasi karena efek dari bulan Ramadan ini nih. Lalu selanjutnya kita juga bisa berkaca dari tahun 2023, which is tahun lalu, yang dimana tahun lalu Ramadan ini jatuh pada bulan Maret hingga April nih guys. Nah, pada bulan April itu NAB atau nilai aktiva bersih dari reksadana syariah ini mengalami kenaikan yang awalnya 42 miliar hingga 43 miliar ini. Nah, angka ini juga masih terpaut jauh gitu dengan reksadana konvensional. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, khususnya anak muda, sudah sepatutnya untuk berani terjun nih ke dunia pasar modal. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?